Kota Lok Seumawe, Ejaan Aceh. Lok Seumau adalah sebuah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lok Seumawe, Aceh, dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km yang dibagi dalam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km, Kecamatan Muara II luas wilayah 57,80 km, Kecamatan Muara I luas wilayah 55,90 km, dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 km. Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa gampong. Secara etimologi Lok Seumawe berasal dari kata Lok dan Seumawe. Dalam bahasa Aceh, Lok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudra Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524 zaman kolonial. Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lok Seumawe menjadi kota madya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lok Seumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden Ri Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara II, dan Kecamatan Blang Mangat. Pada tahun 2006 Kecamatan Muara II mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara II dan Muara I sehingga jumlah kecamatan di Kota Lok Seumawe menjadi 4 kecamatan. Apa saja pesona Kota Lok Seumawe di Aceh? Inilah destinasi wisata dan sejarah Kota Lok Seumawe versi Bacotan Family. Di kota ini berdiri dengan megahnya sebuah gedung yang dinamakan Islamic Center. Salah satu fasilitas di dalamnya adalah masjid yang dibangun sejak 2001 dengan arsitektur bergaya Timur Tengah. Masjid ini diberi nama Masjid Agung Islamic Center Lok Seumawe. Pembangunan Islamic Center ini ada kaitannya dengan sejarah kejayaan kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, Samudra Paseh. Pada masa jayanya, kerajaan ini banyak dikunjungi tamu dari Timur Tengah. Secara tak langsung, tatanan kehidupan kerajaan juga mengikuti gaya Timur Tengah. Gagasan utama pembangunan Masjid Islamic Center Lok Seumawe ini berawal dari hasil musyawarah beberapa ulama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Aceh Utara, merupakan kabupaten induk sebelum Kota Lok Seumawe dan Kabupaten Bir-Uwan mekar darinya, saat Aceh Utara dipimpin Bupati Tarmizi Akarim MSC. Pulau Seumadu merupakan sebuah pulau yang menjadi objek wisata di Kecamatan Muara I, Kota Lok Seumawe, Provinsi Aceh dan menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dulunya tempat ini dinamakan Pantai Rancong, namun sekarang lebih terkenal dengan nama Pulau Seumadu.
Asal-usul nama Seumadu sendiri karena dulunya kawasan ini sering digunakan untuk tempat tinggal istri kedua bersama suaminya. Ada salah satu suami yang juga mempunyai dua istri bernama Pak Jali. Pak Jali membangun sebuah warung di dekat Pantai Rancong dan warung itu merupakan warung pertama dan satu-satunya yang ada di sana. Warung tersebut bernama Seumadu. Sejak saat itu warga sekitar mulai menyebut tempat ini menjadi Pulau Seumadu. Untuk menuju pulau ini Anda harus melewati jembatan kayu terlebih dahulu. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung ke Pulau Seumadu. Setibanya di Pulau Seumadu, hamparan pasir putih dan air laut yang biru akan menyambut Anda. Bermain pasir dan berenang di air pantai yang tenang pasti akan sangat mengasyikan. Namun bukan hanya itu saja, di sini Anda juga bisa duduk santai sambil memancing. Ada tempat khusus yang berada di depan warung yang memang disediakan untuk memancing. Selain itu, pulau ini juga sudah mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, seperti rumah makan, fasilitas karaoke bagi Anda yang hobi menyanyi, serta perahu bebek yang bisa Anda sewa untuk berkeliling. Pantai Ujung Blang adalah salah satu pantai di kota Lok Sumawe yang cukup terkenal. Pantai Ujung Blang terhampar dari muara Sungai Cunda, Kuala Cangkoy, yang meliputi 4 wilayah desa yaitu Desa Ujung Blang, Ulai Jalan, Hagu Barat Laut, dan Desa Hagu Tengah. Pantai Ujung Blang dinamakan berdasarkan desa di mana pantai ini berada. Arti Ujung Blang sendiri dalam bahasa Aceh adalah ujung berarti ujung dan blang berarti sawah atau hamparan kebun. Karena pada awalnya, wilayah Lok Sumawe terdiri dari areal sawah, rawa, dan tanah kosong. Pemandangan matahari terbit atau sunrise di pantai ini memiliki nuansa tersendiri. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan kegiatan nelayan sehari-hari dengan latar belakang pabrik pencairan gas PT Arun di kejauhan. Goa Jepang merupakan peninggalan penjajahan Jepang di Tanah Serambi Mekah. Goa Jepang itu sendiri dibangun pada 1942 melalui kerja paksa saat penjajahan Jepang di Aceh. Oleh Jepang, lubang perlindungan ini dijadikan sebagai lubang pemantauan saat itu. Goa ini juga tidak terhubung dengan goa lain di bukit ini. Lubang perlindungan tersebut sepertinya semata-mata untuk pertahanan dari serangan musuh. Goa ini disebut-sebut menjadi benteng terakhir Jepang sebelum Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain bukit itu, di Lok Sumawe juga terdapat beberapa bunker, lubang perlindungan, peninggalan Jepang di pesisir Desa Ujung Blang, Lok Sumawe. Sayangnya, bunker ini terabaikan begitu saja dan kini sudah seperti bukan situs sejarah. Sekarang, lubang perlindungan yang oleh masyarakat setempat populer disebut sebagai Goa Jepang tersebut ramai dikunjungi. Bahkan, sudah sejak beberapa tahun terakhir, warga yang singgah di Lok Sumawe terutama pada hari-hari libur kerap meluangkan waktu mengunjungi goa peninggalan penjajahan Jepang yang berada di atas bukit Desa Blang Panyang, Muara 1, Kota Lok Sumawe.
Letaknya di lahan seluas 20 hektare, sekitar 7 km arah barat pusat kota Lhokseumawe. Jejak sejarah penjajahan Jepang tersebut berada atas bukit dengan ketinggian 100 kaki dari permukaan laut. Tapi, sejak 2014 dan setelah rampung dipugar, pemerintah kota membuka lokasi ini sebagai objek wisata. Infrastruktur penunjang untuk menarik kunjungan para wisata ke bukit tersebut pun tersedia seperti sarana teras pandang untuk pengunjung yang ingin menikmati semilir angin dan panorama lautan luas dari atas bukit, fasilitas mandi cuci kakus, MCK, tempat bersantai dan sarana pendukung lainnya yang desain arsitektur landscape-nya menyerupai sebuah taman tempat bersantai di atas bukit itu. Semenjak rampung pada 2014 lalu, Museum Kota Lhokseumawe di Jalan T. Hamzah Bendahara, Desa Mongoudong, Kecamatan Banda Sakti, diresmikan langsung oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suwadi Yahya, Jumat 18 Oktober 2019. Kepemilikan penuh museum ini diberikan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe. Museum sangatlah penting dan bermanfaat sebagai sarana edukasi dan pembelajaran sejarah bagi anak-anak dan generasi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, ujar Suwadi. Meskipun saat ini Museum Kota Lhokseumawe dengan keterbatasan sarana dan prasarana, Pemko Lhokseumawe akan terus memperjuangkan guna membenahi kebutuhan tersebut. Koleksi benda bersejarah terdiri dari barang berupa perhiasan, mata uang, senjata tradisional, peralatan pertanian, dan rumah tangga serta alat musik etnik Aceh. Sebagian milik museum, sebagian lagi ada milik warga yang hanya diikut sertakan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan. Sejak tahun 1977, setiap tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional, International Museum Day, yang perayaannya dikoordinasi ICOM.